apakah Pak Jokowi ditinggalkan bahkan ketika putra sulung beliau adalah seorang wapres terpilih? Ya, saya pikir itu biasa ya. Setiap orang menjelang berakhir masa jabatannya, sejarahnya Megawati, SBY, ya Soeharto juga seperti itu, ya kan? Kemudian Habibie, Gus Dur, termasuk Jokowi, itu pasti merasakan kesepian. Oke, Ya coba pastilah. Dulu Apalagi gimana ceritanya Bu? apalagi Bu Mega sudah gimana? ada presiden terpilih. Iya, Bu Mega kan dulu Abang bullshit ini mendampingi. abang bilang kan, George Bush telepon nih kan. Lah, Bu Mega itu begitu dia George Bush bilang bullshit itu, Iya. ya Bu kan? Mega yang ngomong bukan? Iya. Iya George Bush ya bilang. George Bush yang mengatakan Kita bahwa live, bullshit. Iya, kalau Itu dikontrol. kan mulai orang-orang menteri Nggak, dia PDIP-nya aja pun verbatim. jaga-jaga jarak dengan Bu Mega. Seperti Oh. Laksamana misalnya kan, udah mulai jaga jarak dengan Bu Mega. Jadi kalau kita lihat di sini sangat wajar, itu hal biasa lah, ya kan? Nah, cuman kan yang tidak biasa itu kenapa diungkapkan? Oleh Pak Jokowi. Ya ngapain diungkapkan? Nah, itu tuh berarti diungkapkan sebagai bentuk kayak warning, ayo Iya, udah ditandai nih ya. Bang, gitu. masalahnya Gimana? lucunya, paradoksnya Pak Jokowi bicara bahwa saya sudah mulai ditinggalkan, misalnya seperti itu Bang curhatnya. Tapi semua orang bilang ini semua yang atur Jokowi, artinya masih powerful sekali. Ya makanya mungkin sebelum ucapan ini Masih bisa powerful. jadi. Enggak, Bang. ini dulu baru kemarin. Loh iya, artinya sebelum Jokowi mengucapkan itu, memang betul dia mungkin. Jadi gini, makanya putusan MK itu rahmat sekali kan musibah juga. Buat Rahmat buat siapa, musibah buat Ya, siapa? rahmatnya adalah bahwa sekarang orang dalam berdemokrasi memilih pemimpin, baik terutama di tingkat daerah, itu banyak calon yang bisa maju. Kan gitu, itu rahmatnya. Ya musibahnya bagi orang-orang yang merekayasa. Ya kan? Membatasi calon-calon pemimpin di daerah untuk maju. Itu musibah buat dia di putusan MK ini. Jadi putusan MK ini ada rahmat, ada musibah. siapa yang merekayasa ini Pak Jokowi maksud abang? Ya, siapa saja, kita kan nggak sebut orang. Oh. Siapa aja. Ya kan? Ngapain kita sebut orang? Karena kan ini bisa satu Enggak, orang. karena bisa kita sekelompok. ngomongin Pak Jokowi tadi makanya saya Ya, takutnya persepsi Menegaskan. orang. Oh. Apa yang termasuk Prof tadi kan? Iya. Persepsi banyak orang ini yang main adalah Pak Jokowi. Ya kan? Gitu loh. Yang main Pak Jokowi. Tapi sekarang Jokowi mengatakan dia ditinggalkan. Nah ini kan sekarang itu ini kontradiktif lah ya. Kontradiktif. Ya, kalau saya gitu. lihat sih, ini Jokowi ini udah mengalami post power syndrome sebelum masa berakhirnya terjadi ya 20 Oktober ya. Tapi kalau kita lihat ya, Anda tahu ya termasuk juga Bung Zul Pak, mungkin saya ya, itu kan dulu pendukung Jokowi. Ya nggak? Jokowi adalah kita itu juga adalah suatu bentuk dukungan yang kemudian melevelkan Jokowi itu adalah kita. Equal ya. Gitu Tapi ya. begitu misalnya dia kok kelihatannya makin lama makin berusaha pengen menjadi penguasa tunggal, ya. Bahkan mendirikan apa istilahnya itu dinasti, ya. Dan sekarang tanpa malu-malu pula lagi kan, habis kasus Kaesang dan Erina ya, sekarang kasus Bobby dan istrinya, ya. apa tuh kasus? Naik pesawat itu loh, jet pribadi itu loh. Siapa Kaisang? Kaisang sama Irina kan kemarin. Oke. Sekarang terjadi lagi nih kasus Bobby sama istrinya. Naik ya. jet pribadi juga. Iya, itu. Walaupun buat saya ya sebetulnya naik jet pribadi itu tergantung kepada kebutuhan juga gitu Iya, ya. iya. Saya ngomong terus terang aja, saya juga pernah naik jet pribadi, Kita diajak. malah belum pernah, Bro. Saya diajak gitu kan. Karena Istilahnya sekarang PJ. J. PJ. Jadi gitu ya, dan kalau kita perhatikan juga ya, Anda tahu sekarang kenapa Pak Jokowi merasa ditinggalkan. Kalau dilihat dengan presiden-presiden yang lain itu jauh lebih sakit.
jauh lebih sakit, ya. Bung Karno jatuh yang kemudian ditaruh di Wisma Yasu, ya. Mau ngelihat Jakarta di waktu malam aja nggak dikasih sama Pak Harto, ya. Anda lihat ya, kemudian Pak Harto sendiri akhirnya, ya, ketika misalnya Ketua MPR Harmoko yang tadinya berbusa-busa, wah ini sah Pak Harto jadi presiden lagi, dukungan Golkar waktu itu kan 72% tuh, 71 sekian persen, gede kan? Tiba-tiba Harmoko juga mundur, kemudian apa istilahnya tuh orang-orang di kabinet mundur, makanya Pak Harto akhirnya lengser, gitu kan? Sakit. Habibie ya sebagai pengganti Pak Harto, Anda bisa bayangkan sebagai seorang presiden yang berkuasa cuma sekian tahun, sekian bulan malah ya, tiba-tiba sama Golkar pertanggungjawabannya tidak diterima coba loh, oleh partai yang mendukungnya sendiri kan. Golkar termasuk ya? Oh, bukan Selain Golkar Zulfan Lindan termasuk ini ya, itu Golkar yang juga mengatakan demikian. Persoalannya cuma apa? Gara-gara Pak Habibie mengeluarkan itu tadi, apa namanya itu, hak bagi Timur Timur untuk melakukan referendum kan. Lihat Gus Dur ya, cuma Gus Dur juga sama aja, gara-gara dia menantang parlemen ya, akhirnya diimpeach gitu kan. Jadi ya seperti itulah ya, termasuk Megawati juga apa namanya itu, karena dia juga mungkin terlalu demokrat dan membiarkan anak-anak buahnya untuk maju menjadi calon presiden dan wakil presiden, akhirnya dikalahkan juga. Tapi buat saya itulah yang buat saya, yang saya juga kagumi dari Mega, dia nggak pernah berusaha untuk kemudian mempertahankan diri dengan bermain-main di dalam pemilu ya. Sama juga ketika apa namanya itu Perdana Menteri dari Masumi ya, ketika dia menentukan memilih pemilihan umum 55, dia juga nggak bermain. Ali Sastroamidjojo juga nggak bermain-main dengan itu, karena kan itu persiapannya di masa PNI berkuasa ya, dilanjutkan oleh apa namanya itu Masumi. Jadi yang ingin saya katakan ya, yang namanya orang habis berkuasa itu jangan kemudian merasa bahwa semua orang akan tetap dekat sama dia ya. Dan jangan lupa loh ya, itu kalau kita udah kehilangan kekuasaan, ditinggalin sama orang itu Tuhan. Oh iya ya. Jadi Selain Tuhan pasti ditinggalin orang. Ditinggalin, wajar dong. ya namanya sekarang nih misalnya nih, kalau misalnya Prabowo nanti ternyata nggak dideketi sama orang, wah itu something wrong with that. Udah pasti sebagai seorang penguasa yang di atas, dia pasti akan didekati. Cuma yang saya khawatirkan, baik Jokowi maupun Prabowo, itu adalah kecenderungan untuk menuju sebagai penguasa yang absolut. Ya. Baik Jokowi ataupun Prabowo? Baik Jokowi maupun Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Satu ya, Jokowi itu kan kayaknya benar-benar kayak Raja Jawa yang dimana kekuasaan itu adalah tunggal dan tidak terbagi-bagi. Ya, bagaimana misalnya dia mempermainkan juga Mahkamah Konstitusi, kemudian juga apa namanya DPR juga bisa dia apa istilahnya tuh, dia ya pokoknya dia ini kan lah, dia cawe-cawekan ya. Nah Pak Prabowo, kenapa saya katakan ada kecenderungan seperti itu, lagi-lagi terlepas dari darah yang di dalam tubuh Pak Prabowo itu berasal dari macam-macam, bukan cuma Jawa ya, tapi juga ada apa misalnya itu Sulawesi Utara, ada Tionghoanya juga ya. Tapi biar gimana pun Pak Prabowo itu kuat budaya Jawanya. Makanya dia bilang kan, oposisi itu bukan budaya Indonesia, gimana? Padahal buat saya ini bukan persoalan budaya Indonesia itu membolehkan adanya oposisi. Megawati kan juga gitu dalam sistem presidensil, tidak ada itu Saya setuju sama oposisi. Prof.